Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Baik tetap ada bersama dengan kita di tengah-tengah pergolakan situasi yang terus ada di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Dan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan terkait berbicara tentang manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman berbicara tentang pola karakter manusia akhir zaman itu kayak apa. Nah, belakangan ini kita turut bersimpati dengan situasi yang dialami rekan-rekan kita yang ada di Bali. Dengan banjir bandang yang melanda Denpasar, banyak korban yang tentunya mengalami banyak hal dari banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau kita lihat videonya juga ada sampai mobil bisa terbawa kemana sampai bahkan naik ke atas begitu. Artinya ada sebuah kekuatan arus yang begitu besar yang akan mendorong segala sesuatu yang ada di saat itu oleh tekanan air yang begitu amat tinggi sehingga segala sesuatu akan bisa terbawa hanyut. Demikian pun yang saya ingin katakan bahwa kondisi keadaan kita hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita yang berada di ujung dari akhir zaman. Ada kekuatan arus kebenaran firman Tuhan dengan penggenapan yang dilakukan Allah akhir-akhir ini akan membawa kondisi manusia pada satu situasi dan keadaan serta terbentuknya pola kehidupan manusia di masa akhir zaman ini. Itu yang saya ingin paparkan. Dengan begitu berarti kita harus siaga. Mungkin BM apa tuh? BMKG ya? Iya. BMKG meramalkan satu cuaca yang ekstrim yang mungkin akan berpotensi terjadi. Manusia meramalkan bukan untuk menakuti, tetapi tujuannya tentunya waspada agar kita bisa menyiapkan diri ketika situasi yang tidak kita harapkan. Dan ada dua kita bersama, kalau boleh situasi itu janganlah kita alami. Tapi kalau situasi itu kelak akan terjadi, maka setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan persiapan-persiapan yang baik. Nah, mari kita akan lihat apa kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama, 2, 3, 4, dan 5. 5 ayat ini kita akan baca, dibantu ya. Kita akan baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Saya klik ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mempungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kenapa dikatakan jauhilah mereka itu? Karena orang-orang yang seperti ini
akan membawa pengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal yang tadi dari lingkungan kehidupan kita akan mempengaruhi, tetapi juga kondisi dunia ini yang sudah dinubuatkan Tuhan akan akhir zaman, situasi yang terjadi kelak akan seperti apa. Artinya hal yang seperti ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, karena kita tahu ini adalah sesuatu situasi yang pasti terjadi, bukan lagi sekedar ramalan yang mungkin bisa terjadi dan mungkin tidak terjadi. Namanya manusia dengan keilmuannya tetap terbatas. Tetapi ketika firman Tuhan menyatakan, maka firman Tuhan ya dan amin itu pasti tergenapi. Kita tidak punya pilihan lain selain menyiapkan diri. Tadi pujian berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Nyanyinya gampang, tapi jalaninya susah. Benar-benar mematikan apa yang kita mau, pilihan kita, itu tidak mudah. Untuk merelakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terwujud dalam hidup kita, itu tidak mudah. Sungguh tidak mudah. Karena setiap kita dicipta dengan kehendak bebas. Setiap kita punya pilihan. Dan kita bisa mengambil keputusan sendiri, menentukan pilihan kita. Tapi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan adalah orang yang mau melepaskan semua hak atas dirinya dengan memberikan penuh kepada otoritas Allah untuk menetapkan apa yang Bapa kehendaki. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa di akhir zaman kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Kita bisa lihat situasi itu tidak hanya terjadi di belahan dunia lain, tetapi juga di bumi Indonesia yang kita diami saat ini. Berbagai kebijakan pemerintah yang akan semakin membuat kondisi atmosfer menjadi begitu berat di dalam kita menjalani kehidupan. Ekonomi yang makin sulit, pajak yang makin tinggi, beban-beban kehidupan yang diberi kepada kita menjadi begitu makin besar. Sementara kita menghadapi situasi kelak besar pasak daripada tiang. Pemasukan kita nggak lebih banyak ketimbang perubahan situasi ekonomi, gejolak inflasi yang memungkinkan kita bisa tidak memiliki kekuatan untuk membeli lagi. Situasi-situasi itu akan menyeret kita kepada sebuah kondisi ketidakberdayaan, maka kekuatan yang ada di dunia akan menawarkan sebuah pilihan mulai dari lembut sampai kepada tindakan kekerasan, pemaksaan bagi mereka yang mau ikut dan yang tidak mau ikut. Dan di kondisi seperti itulah siapkah kita dalam mentalitas sebagai orang yang percaya. Rasul Paulus menubuatkan bahwa karakter manusia itu akan semakin rusak. Perhatikan kemungkinan kita dibawa dengan kondisi arus rusaknya karakter setiap manusia. Manusia akan diseret untuk berada pada situasi cinta diri sendiri. Pada situasi menjadi hamba uang. Pada situasi yang memungkinkan manusia cenderung menjadi sombong, pemfitnah, tidak tahu berterima kasih, bahkan hidup dalam keangkuhan rohani. Dengan beribadah cuma sekedar sebatas formalitas, tidak lagi memiliki sebuah makna. Orang-orang atau jemaat-jemaat yang hadir dalam sebuah ibadah
tidak lagi mampu untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dan sentuhan Roh Kudus yang mengubah kehidupannya. Firman Tuhan yang didengar tidak mampu mengubah kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan tetap berada pada pilihan kita bahwa apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita benar, itu yang tetap akan kita kerjakan. Kembali pada situasi seperti masa di Hakim-Hakim. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan rohani dan tantangan moral. Tema retreat kita keren, level up. Artinya mendorong kita sebenarnya untuk bisa meningkatkan, mengembangkan. Ada 3 aspek yang diajarkan di retreat, yaitu maturity, yaitu kedewasaan kita. Bagaimana kedewasaan rohani kita itu digodok, didorong, diasah, agar kita memiliki tingkat kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita didorong juga meningkatkan kapasitas kita, agar kita mampu bisa menjadi orang Kristen yang tidak ketinggalan dalam persaingan dunia yang makin begitu ketat. Perubahan teknologi yang makin cepat akan seharusnya membuat kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang begitu makin dinamis. Seharusnya orang Kristen tidak ketinggalan, tapi memiliki kapasitas yang mumpuni untuk dapat tetap menjadi manusia unggul yang oleh keberhasilannya dapat memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kenyataan dunia akan menyeret kita pada standar kebenaran yang makin kabur. Banyak orang-orang yang kepengen cari kebenaran, tapi tidak menemukan kebenaran, sekalipun di tempat yang seharusnya menegakkan kebenaran. Pengadilan memutuskan perkara sesuai dengan selera pesanan. Semua hal bisa saja terjadi dan dikendalikan dengan kekuatan uang. Yang benar bisa salah, yang salah bisa jadi benar. Kita berhadapan dengan situasi yang tidak kita miliki pilihan seperti yang kita inginkan, idealnya. Nah, bagaimana kita, orang percaya itu, dapat tetap hidup benar di tengah arus dunia yang makin jahat ini? Ketika kita ada di sebuah kolam arus, tentu beberapa orang pernah mencoba berada di kolam arus dan berjalan di kolam arus. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berjalan di kolam arus? Apa? Ketika kita berjalan untuk maju ke depan, maka apa yang harus kita lakukan? Ancang-ancang dulu ya. Siap-siap, kalau enggak ke bawah ya. Kan kedorong, betul? Itu masih arus buatan. Tapi ada sebuah arus yang seperti yang di Denpasar, Bali, yang punya kekuatan alamiah yang begitu dahsyat, bahkan melampaui kekuatan-kekuatan manusia yang ada untuk bisa bertahan. Maka pesan yang paling utama, perhatikan hari ini, kita harus menyiapkan diri bersiap untuk sekarang ini lebih maksimal. Itu sebabnya tadi level up. Maturity, kedewasaan, kapasitas kita, capacity. Kemudian spirituality and character, yaitu kerohanian kita dan karakter kita. Ini kondisi yang saya bicara. Bagaimana tingkat kerohanian kita akan membentuk karakter kita. Apakah kita akan jadi seperti situasi, kondisi, pola karakter yang dinubuatkan manusia akhir zaman kayak apa? Atau kita mampu tetap bertahan menjadi sebuah pribadi yang tetap seperti yang Tuhan inginkan. Renungan pagi ini saya mengajak kita refleksi diri. Apakah saya sekarang adalah seorang pengikut Kristus atau saya cuma apa tadi? Judul renungan gak ada yang baca kan?
Pengikut atau pengagum? Kita cuma kagum. Kita percaya, kita cuma akui. Kita bertepuk tangan. Atau kita menjadi pengikut yang mengikuti. Seperti yang Tuhan inginkan. Intinya supaya di mana aku ada, kamu berada. Itulah yang Yesus sedang usahakan agar kita dikembalikan kepada kodrat Allah yang ilahi itu dari awal penciptaan berada dalam komunitas ilahi supaya di mana Allah ada, kita ada. Bukan kita hadirkan cuma sekedar di mana saya Allah, di mana kita ada, kita berharap Allah ada. Mengikuti Allah, mengikuti saya. Bukan saya mengikuti Allah. Mana yang benar? Harusnya kita mengikuti Allah. Bukan Allah mengikuti kita. Doa-doa yang kita panjatkan bukan seperti apa yang saya mau. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan kabulkanlah. Tetapi apa yang Tuhan mau, mampukan saya melakukannya. Nah, perhatikan berikut ini saya coba tampilkan ciri-ciri manusia akhir zaman. Yang pertama, dari bacaan kita, 2 Timotius 3 tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ada 4 kategori atau pengelompokan yang saya buat, pengelompokan dalam 4 kategori. Yang pertama adalah bahwa manusia akhir zaman itu ciri-cirinya hidup berpusat pada kepentingan diri sendiri. Kita akan dibawa pada situasi kondisi Bapak Ibu, saudara-saudara akan cenderung nanti egosentris. Semua diukur dengan diri. Untung rugi kita berdagang dengan Tuhan. Semua kalau saya memberi cukup enggak buat saya. Jadi saya memberi dengan bertanya dulu, itu nanti cukup enggak buat saya. Kalau saya lakukan ini, bagaimana dengan kegiatan saya yang lain? Bisa enggak saya punya waktu untuk saya lakukan buat Tuhan dibanding dengan apa yang saya ingin kerjakan? Manusia akan semakin ego dan berada pada situasi mencintai dirinya sendiri. Lebih daripada Tuhan. Lebih daripada Tuhan. Kita tidak menyangkal Tuhan nomor 1. Tetapi dalam praktek hidup tidaklah demikian. Beberapa renungan yang lalu saya sudah beberapa coba paparkan bahwa benarkah kita mengutamakan Tuhan atau sebenarnya tidak. Manusia cenderung nantinya akan menjadi materialistis. Mengejar uang yang akhirnya terseret menjadi hamba uang. Dan Rasul Paulus mengatakan akar kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang iman. Semua dihalalkan, kita kompromi dan akhirnya apa yang seharusnya tidak kita lakukan bisa kita lakukan hanya karena uang. Nah, situasi ini akan membawa kita jadi pribadi seperti itu. Nah, ketika kita tahu kita ada di arus, maka kita menyiapkan kekuatan maksimal berjalan melawan arus tadi. Nah, orang yang biasa-biasa saja dan membiarkan diri santai, dia akan terbawa terseret arus makin mundur, bahkan dia akan binasa. Tapi orang yang ingin bergerak maju melawan arus tadi, dia akan membuat dirinya siap dengan sekuat tenaga bergerak berjalan untuk melawan kekuatan arus yang dapat menyeret kehidupannya dengan situasi seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan agar kita mulai waspada. Jangan tenggelam di situasi yang seperti ini. Kita menjadi orang yang tidak lagi mengasihi. Garang, kasar, sadis. Gak punya perasaan. Gak ada empati. Lu, gua.
Pokoknya yang penting gua. Kemudian semua diukur tentang perasaan saya. Gua gak peduli perasaan lu, yang penting perasaan gue. Jadi benar-benar tertuju kepada apa yang ini. Dan tidak dapat mengekang diri. Karena pada akhirnya manusia akan berusaha untuk dapat mencapai apa yang dia mau. Jika saudara terbentuk dengan kondisi seperti ini, maka saudara menjadi pribadi yang benar-benar ego. Terhadap pasangan engkau ego. Terhadap teman engkau akan ego. Bahkan dalam kehidupan berjemaat, engkau pun akan bisa jadi pribadi ego. Sekali lagi, situasi ini adalah nubuatan Tuhan yang pasti terjadi. Jika saudara tidak berubah untuk level up, naik, kembangkan, tingkatkan kembali kekuatan kerohanian kita untuk melawan kekuatan arus yang ada, kita akan terseret jadi pribadi ini. Yang kedua dari firman ini, kategori pengelompokannya bahwa akan terjadi kondisi manusia akhir zaman hidup dalam kemerosotan rohani yang begitu tajam. Orang-orang tidak lagi peduli soal agama. Nggak peduli lagi soal yang rohani. Nggak tertarik dengan kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan iman kita. Kita lebih cenderung sesuatu yang bisa memuaskan keinginan-keinginan jasmani, daging kita ketimbang keinginan-keinginan roh. Kita tidak punya daya tarik atau memiliki ketertarikan untuk menghadiri doa, persekutuan doa, bahkan ibadah, kasih, ataupun kegiatan-kegiatan rohani. Bahkan kita tidak suka dengan acara-acara yang dibuat gereja. Kita tidak suka yang baik. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Akhirnya orang yang kayak gini, mungkin dia masih bertahan jadi Kristen, ke gereja sih ke gereja. Tapi cuma formalitas. Engkau menyanyi sih menyanyi. Tapi apa yang kau katakan dalam pujian, bahkan engkau lupa. Gua tadi nyanyi apa ya? Apa yang kau doakan belum lama, bahkan engkau lupa. Gua tadi doa apa ya? Bahkan lebih parah lagi, gua udah doa belum ya? Karena yang tadi dia doa cuma sekedar. Sekali lagi, ini kondisi yang akan menyeret saya, menyeret saudara. Jadi gini. Jadi melek lo, waspada lo, ketika kita tahu nanti akan ada maling, atau ketika kita berjalan di jalan, saya ngantuk dikit aja bisa kecelakaan. Merem dikit aja kecelakaan. Jalan merem dikit aja nih, jalan aja nih, saya bisa jatuh. Baru ngedip saja sebentar. Karena segalanya bergerak. Engkau tidak bergerak, yang lain bergerak. Ketika kita diam, dia bergerak, yang lainnya buta, nabrak kita, kita juga celaka. Nah, gimana supaya kita makin lama bisa merasakan ada kepekaan, sensitivitas kita makin terasa tinggi. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dan kita tidak berkata percuma gua beribadah. Maka Allah datang dengan perkataan kurang ajar kau berkata demikian. Maliaki pasal 3. Ada orang yang merasa, aduh saya banyak diberkati. Tapi ada banyak juga orang yang merasa saya tidak merasakan apa-apa. Ini kondisinya. Jadi yuk bersiaga. Waktu ibadah, coba ibadah sungguh-sungguh. Waktu menyanyi, coba nyanyi, renungkan sungguh-sungguh. Itu begitu kita berkata Allah itu baik.
Kadang begitu ketika kita tersentuh, terkonek dengan, terhubung dengan Tuhan. Engkau gak tahan bakal nangis. Larut, tenggelam dalam hadiratnya. Merinding, roh kita terbangun. Kita benar terhubung dengan Tuhan. Maka ada kekuatan besar Allah ngecas rohani kita. Yang ketiga, kita akan berada pada situasi zaman akhir ini, hidup dalam kemerosotan bukan cuma rohani, tetapi moralnya juga rusak. Kita gampang memfitnah orang dengan perkataan-perkataan kebohongan yang kita bisa keluarkan. Kita bisa menjadi orang yang tidak menghormati orang tua lagi, tidak tahu berterima kasih karena hal yang pertama tadi akhirnya anak-anak bisa menjadi hidupnya egois, tidak tahu bahwa dia ada itu karena siapa. Dengan perjuangan hidup dan mati seorang orang tua yang bukan cuma ibu, kalau ibu aja berat, tapi ada bapak juga yang menafkahi. Tapi seringkali kan surga di telapak kaki siapa? Ibu, kasihan bapak ya. Saya laki-laki. Tapi saya laki-laki bertanggung jawab kok. Berontak terhadap orang tua. Sekarang anak-anak bisa lebih pintar daripada orang tua. Orangnya cenderung gak suka damai. Kenapa kita gak pilih mengalah supaya iblis gak menang? Kenapa kita nggak memilih biar tetap ada damai sejahtera daripada nanti akhirnya jadi yang damai sejahtera? Kenapa kita nggak jaga sebuah hubungan relasi yang tetap baik dengan harga mahal sekalipun? Agar kita tidak punya satu musuh. Karena satu musuh terlalu banyak. Suka menjelekan orang. Ngomongin di belakang. Suka mengkhianat. Ini kondisi yang akan menyeret kita bisa jadi pelaku kayak gini. Ingat, waspada. LGBT makin kuat. Sekarang ini kehidupan kita udah seperti masa-masa seperti dulu, zaman Sodom dan Gomora. Semua free sex, kebebasan, ada banyak hal-hal yang bisa dianggap benar, bahkan dilegalisasi. Karena semua dikontrol dengan uang. Kekuatan-kekuatan yang memiliki kekuatan uang tadi yang besar, bisa mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ketika pemerintah menetapkan kebijakan, rakyat tidak berdaya. Dan itu menjadi pola hidup yang dibenarkan secara hukum. Walau tidak di mata Tuhan. Dan yang keempat, hidup dalam keangkuhan, hati-hati. Kelihatannya rendah hati, tapi pada perilaku yang sebenarnya mungkin enggak gitu. Kita orang yang suka membual, menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih. Maka selalu ajar anak-anak kita untuk selalu berkata terima kasih atas setiap pemberian yang diterima dari siapapun. Belagak tahu. Nah, ini gara-gara belagak tahu. Akhirnya dia menjadi orang yang katanya peribahasa berkata tong kosong, nyaring bunyinya. Isinya sebenarnya nggak ada. Tapi dia lebih vokal. Orang yang kayak gini firman Tuhan nggak masuk. Gue udah tahu itu. Ada sesuatu yang akan membatasi dirinya. Bahkan dia merasa lebih tahu. Dan akhirnya dia tetap pada prinsip apa yang dia merasa itu benar untuk dirinya. Menara Babel. Manusia punya keinginan.
tidak puas dengan kodrat yang sudah ditetapkan Allah. Setiap kita, mari bersiaga atas situasi yang akan menyeret kita. Ada pada apa yang saya sudah sampaikan, 4 kategori tadi. Masih ingat yang pertama apa? Ya, hati-hati, ancaman manusia akan bersifat egois. Kelihatannya mengasihi, tapi bukan mengasihi. Sebenarnya dia ego. Saya mau katakan sekali lagi. Mungkin gak enak dibilang. Cemburu itu mengasihi atau ego? Cemburu itu mengasihi atau ego? Hah? Ego. Siapa tuh yang keras tuh ngomong? Ego ya? Iya ego, Pak Herman. Ego. Karena rumusan kasih itu ada nggak? Cemburu? Nggak ada. Bahkan kasih itu apa katanya? Tidak. Baca nggak Alkitabnya? Kasih itu tidak cemburu. Jadi ketika saudara cemburu, saudara tidak mengasihi sebenarnya. Tapi saudara ego. Saudara takut kehilangan. Berarti kan egosentris. Yang terjadi harusnya kan mempercayai. Yang kedua, kalau Allah itu cemburu, itu baik, benar. Allah itu gak mau diduakan, itu benar. Yang boleh cemburu itu cuma Allah. Allah itu cemburuan, dia gak mau diduain. Betul. Allah itu ego. Iya, karena semuanya kan dari Allah. Dia punya. Betul gak? Wong yang kita punya, dia punya kok. Jadi kalau dia menginginkan apa yang kita punya, bukan egois. Itu memang haknya dia. Tapi kita masing-masing punya hak gak? Kita sama kok, kita datang dengan telanjang, pulang dengan kita gak punya modal apa-apa, 0. Jadi ketika kita dikasih modal, itu untuk dikelola bagi kepentingannya Tuhan. Sang pemberi, bukan bagi kepentingan kita. Tapi ketika kita kelola itu bagi kepentingan kita menjadi pelit, menjadi tidak bisa mengembalikan ke Tuhan. Itu ego. Yang kedua, kemerosotan rohani. Akhirnya karena kemerosotan rohani segalanya jadi tawar rasanya. Hambar hidup ini. Akhirnya menyukai hal-hal yang sifatnya memuaskan kedagingan. Yang ketiga, mulai karena pengen puaskan kedagingan, maka moral juga jadi rusak. Dan yang keempat, tadi apa? Mulai sombong. Merasa semua karena keberhasilannya. Dia pegang erat-erat apa yang dia punya. Dia pegang erat-erat. Padahal prinsip orang percaya, yang harus kita pegang erat-erat cuma Tuhan. Asal ada Tuhan cukuplah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah kalau saya ini terlalu kecil, karena memang agak besar, agak banyak. Saya coba buatkan tabel kategori 1, 2, 3 dengan ciri-ciri yang ada tadi saya sudah sebutkan. Kalau mau ingat, nanti bisa minta ini slide. Ada selalu semua slide saya di gereja ini. Saya nggak ngomong cuma berdasarkan yang saya punya pikiran. Ada referensi firman-Nya. Ada ayat-ayatnya. Dan bagaimana seharusnya kita aplikasi yang seharusnya kita bagaimana. Ketika kita hidup berpusat pada kepentingan diri sendiri, dunia itu memang mendorong kita hidup egois dan materialistis. Tetapi Tuhan memanggil kita
untuk belajar mengasihi Tuhan dan sama. Agar kita tidak egosentris. Kemudian kita hidup dalam kemerosotan rohani. Maka apa yang harus kita lakukan? Banyak orang tetap beribadah tapi tidak mengalami kuasa Tuhan dalam ibadahnya. Maka kita dipanggil untuk belajar cari hadirat Tuhan. Terus ketika engkau berdoa, tidak cuma sekedar berharap Tuhan kabulkan doa saya. Saat engkau berdoa, engkau kepengen dengar suara Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab aku siap mendengar. Dengan begitu kita tahu jawaban doa. Seperti jawaban Allah. Bukan yang saya mau. Hidup dalam kemerosotan moral. Akhir zaman ditandai dengan hancurnya relasi. Maka perlu kita jaga hati. Agar hati kita dipenuhi kasih. Dipenuhi pengampunan. Dipenuhi kekudusan. Dipenuhi ketulusan. Segala sesuatunya. Supaya kita tidak mencemarkan diri. Dan akhirnya kesombongan membuat manusia merasa tidak lagi butuh Tuhan. Tapi mari kita belajar. Aku tidak akan pergi Tuhan kalau tidak bersama dengan Engkau. Aku tidak akan kerjakan ini kalau Tuhan tidak bersama dengan aku. Kita tidak cuma pandai berbicara lewat lagu-lagu pujian. Kita perlu Tuhan. Tapi praktek hidup kita benar-benar menggantungkan hidup hanya karena kepada Tuhan. Karena firman Allah mengatakan, sebab di luar aku, kamu sebenarnya gak bisa buat apa-apa. Nothing. Ketika kita bisa, itu bukan karena kita. Jadi ketika saudara diminta melakukan sesuatu buat Tuhan, jangan tunggu bisa. Karena ketika engkau bisa, engkau mengandalkan kekuatan bahwa itu karena engkau bisa. Tapi engkau pasang badan, ini aku Tuhan. Aku gak bisa tapi aku mau. Maka engkau memberikan keleluasan kepada Tuhan untuk memberikan kemampuan agar kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki. Itu yang dicari Tuhan. Sehingga firman Allah, bahkan dia bisa mempermalukan orang-orang yang mengaku dirinya pandai, hebat, bisa. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda ini terjadi bukan hanya di luar sana, tetapi juga mengintip masuk ke dalam kehidupan orang percaya, bahkan dalam dunia kekristenan. Ada praktek-praktek di dunia kekristenan dan di gereja, di organisasi Kristen sekalipun, yang prakteknya sama gak beda dengan organisasi dunia. Pemilihan-pemilihan pemimpin banyak sekali dikotori juga dengan suap dan permainan uang. Sampai saya pernah berpikir dan tanya dengan lugu sama teman yang sudah lebih senior. Emang apa sih yang mereka kejar jadi pemimpin? Setahu saya, kata Yesus, kalau kita mau jadi pemimpin, kita yang harus jadi hamba. Betul enggak? Prinsip Alkitab kan gitu. Mau jadi paling besar, jadi yang paling kecil. Lantas ngejar-ngejar sampai kayak begitu prakteknya. Kertas suara bisa dimanipulasi. Apa sih yang mau dicapai? Saudara, ada beberapa contoh yang kita bisa belajar dari tokoh Alkitab. Kondisi Lot tadi saya sudah sampaikan. Kejadian 19. Tinggal di Sodom, kota yang jahat sekali di mata Tuhan. Meskipun Lot itu orang benar, tapi karena dia hidup di komunitas yang seperti ini, terkadang akhirnya bisa kompromi karena terlalu dekat dengan komunitas orang-orang berdosa. Ketika itu yang terjadi, sampai-sampai situasi itu membuat Lot lebih menyodorkan anak perempuannya untuk disodomi oleh orang yang tidak dikenal datang meminta 2 pengintai yang dicurigai ada di rumah daripada Lot itu. Memang maksudnya baik melindungi, tetapi
kerelaan sampai menyodorkan anak perawannya untuk dilakukan sesuka hati para lelaki. Kemerosotan moral terjadi. Keterikatan seorang istri tentang uang. Istri Lot gak bisa lupakan semua yang dia miliki. Ketika pesannya pergi jangan menoleh ke belakang. Tapi akhirnya dia tetap mengingat yang di belakang. Ada banyak manusia selalu hidupnya di belakang. Belakang. Persoalan yang kita bahas selalu bahasnya yang lalu-lalu. Hidup ini yang lalu gak bisa kita ubah. Betul gak? Apa yang terjadi kemarin bisa gak diubah? Tidak. Yang bisa diubah adalah apa yang akan terjadi sekarang dan yang akan datang. Betul gak? Jadikan itu pembelajaran dan jangan jadikan itu masalah. Belajarlah bergerak maju, bukan bergerak mundur. Itulah yang terjadi pada istri Lot sehingga keluarganya hancur. Hidup di tengah dunia yang rusak, sesungguhnya harus tetap menjaga hati agar kita tidak kompromi dengan dunia ini. Nuh, Kejadian pasal 6. Ketika dunia penuh kejahatan, Alkitab memberi sebuah testimoni bahwa Nuh itu hidup tetap benar di mata Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya bergaul dengan Tuhan. Perhatikan, hidupnya bergaul dengan, saudara bergaul dengan siapa? Dengan siapa kita makin akrab bergaul akan membentuk siapa diri kita. Kepada orang-orang yang suka marah, engkau akan jadi pemarah. Kepada orang-orang yang begitu sabar, engkau akan belajar jadi orang sabar. Kepada Allah kita bergaul, engkau akan menjadi seperti Allah. Karena itulah yang Tuhan mau, menjadi seperti Kristus. Nuh mampu bisa mempertahankan iman. Karena itu ia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Nah, di akhir zaman ini, kita dipanggil menjadi seperti Nuh akhir zaman. Yang tetap hidup bergaul dengan Allah meskipun dunia kehidupan lingkungan kita semakin jahat dan memberi pengaruh yang begitu buruk. Mari, cuma hanya dekat Allah saja kita akan mampu bertahan. Karena itu, kalau hidup kita banyak masalah, jangan cari orang untuk kemudian bergosip, bercerita. Cari Tuhan, cari solusi dari Dia. Ketika engkau dekat Tuhan, engkau akan melihat cara penanganan yang luar biasa. Manusia kadang bisa memprovokasi kita untuk hal yang buruk. Tapi Allah akan memprovokasi kita untuk hal yang baik. Amin. Daniel, walau ada larangan berdoa, satu ketika antikris akan datang memerintah. Saudara dilarang berdoa. Saudara dilarang baca Alkitab. Saudara dilarang ke gereja. Mampu enggak seperti Daniel di tengah-tengah situasi tekanan dan ancaman, Daniel tetap mempertahankan iman. Sekalipun karena itu dia harus terima konsekuensi masuk ke lubang gua singa. Tapi orang yang mempertahankan iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan yang tidak cuma mau terima yang baik, tapi terima sekalipun Allah tidak menolong kami, saya tetap beriman percaya dan tidak akan menyembah patung buatan Tuhan. Sehingga ketika sekalipun ada di bara api yang begitu 7 kali lipat panasnya, ada pertolongan Tuhan yang nyata. Ada mujizat Tuhan yang nyata. Untuk orang-orang yang tetap mempertahankan iman. Kita belajar dari sini. Keteguhan iman akan menjaga kita tetap kuat menghadapi tekanan arus zaman yang ada. Nah, mari
apa yang harus kita lakukan agar tetap kuat di dalam Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Slide terakhir saya. Yang pertama, saudara, agar kita bisa tetap kuat. Perhatikan ada 4 tips saya. Yang pertama, firman Allah mendorong kita. Perkuatlah imanmu, perkuatlah doamu. Jadi kalau ada orang yang tidak lagi mau makin suka berdoa, hati-hati. Kalau hari ini jemaat gak suka ikut persekutuan doa, belajarlah, doronglah, paksakanlah, saudara ikut. Doa bukan pilihan, tapi doa adalah sebuah kebutuhan. Engkau harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ketika engkau butuh, tidak engkau datang tiba-tiba tanpa ada sebuah koneksi relasi yang baik. Maka Tuhan tidak suka untuk menolong kita. Tapi ketika kita yang punya relasi yang baik, anytime kita butuh Tuhan tolong saya, dia dengan rela hati akan menolong kita. Bahkan dia memperhatikan kita sebelum engkau berkata, Tuhan tolong saya. Dia pasti sudah akan menjaga kita dan menolong kita. Seperti Daniel, doa membuat kita bertahan di tengah badai kehidupan dan arus zaman akhir. Yang kedua, yuk tingkatkan persekutuan kita. Makin dekat dengan Allah. Yakobus berkata, mendekatlah kepada Allah, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika kita mendekat kepada Allah, Allah nggak jual mahal, dia berdiri atau bahkan dia menjauh. Allah itu seperti punya daya magnet. Engkau mendekat menghampirinya seperti bapak melihat seorang anak yang hilang. Dia berlari untuk mendapatkan anak yang hilang. Ketika saudara melangkah 1 langkah untuk mendekat kepada Tuhan, Allah berlari untuk menghampiri kita. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan kita untuk tetap berkumpul, saling menguatkan, saling menasehati, bukan saling menggosip. Yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hanya beribadah lahiriah, tetapi jadi orang yang mengalami kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Jangan jadi Kristen yang tidak berubah, tapi benar-benar jadi Kristen yang berubah. Firman itu mengubah hidup kita. Firman itu akan membuat kita menjadi manusia baru yang berbeda dari yang lalu. Dan yang keempat, yuk siapkan hati untuk kedatangan Tuhan. Next khotbah saya akan saya sampaikan bagaimana respon kita terhadap akhir zaman. Ingat, dunia ini sementara. Hidup kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan. Orang-orang yang siap menanti-nanti kedatangan Tuhan, ada sebuah mahkota yang disediakan buat kita yang menanti kedatangannya. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah bersaksi. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Bahkan pernah hampir meninggalkan iman karena tekanan ekonomi yang begitu berat di dalam kehidupan dia dan keluarganya. Namun ketika hamba Tuhan ini memutuskan di situasi yang seperti itu bertahan, tetap setia beribadah, setia melayani dengan apa yang bisa dia lakukan. Terus mengutamakan Tuhan lebih dari uang. Dia dimurnikan imannya. Dia dimurnikan hatinya untuk tetap tulus ikut Tuhan, bukan karena embel-embel. Dan di saat seperti itu, yang terjadi, Allah mulai buka jalan. Buka jalan secara luar biasa. Sulit dapat dibayangkan sebelumnya. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikir timbul dalam hati. Dulu dia hidup miskin. Kini ia bersaksi, ia begitu diberkati Tuhan. Bahkan ia mampu mendirikan sekolah.
Dan sekolah-sekolah Kristen yang sekarang makin mahal. Betul nggak? Orang pengen dididik di dunia sekolah Kristen, biayanya makin tinggi, betul? Tapi hamba Tuhan ini terpanggil. Dia tahu dulu saya seperti apa. Kalau sekarang saya diberkati, maka sekolah yang dia dirikan, siswanya gratis, tidak dipungut biaya. Dia bangun sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Jadi saluran berkat. Nah, kesaksian ini mengingatkan kita, di akhir zaman, janganlah menjadi hamba uang, tetapi jadilah hamba Kristus. Hamba Kristus yang tidak cuma sekedar bisa nyanyi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi yang benar-benar menghidupinya, mengerjakannya. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, slide terakhir. Akhir zaman adalah masa yang penuh gejolak. Dunia semakin jahat, orang benar dipanggil. Perhatikan, untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Yuk kita belajar dari Nuh. Kita belajar dari Daniel yang tetap setia. Belajar juga dari orang-orang percaya di zaman ini yang tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Sekali lagi ingat, Yesus berkata, barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Banyak yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Jika saudara sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, tapi engkau tidak level up, begitu-gitu saja, tidak memperbesar kekuatan saudara untuk lebih maksimal hari-hari ini, saudara akan terbawa arus dunia dan zaman yang ada. Tapi mari kita tetap mampu bertahan di situasi yang mendorong kita bisa jadi seperti manusia akhir zaman yang dinubuatkan. Kiranya kita semua ditemukan tetap setia, tetap punya iman yang di mata Tuhan adalah iman yang benar ketika Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Panggillah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Ini Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita angkat lagu pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran yang tinggi. Kita ada di ujung dari akhir zaman. Mari waspada, arus dunia menyeret kita pada kondisi pola karakter yang akan membentuk setiap kita menjadi egosentris. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh semakin meningkatkan diri kita, menghampiri Allah, merasakan hadirat, dicas oleh Dia.
kita mampu jadi pribadi yang akhirnya bertahan sampai pada kesudahan. Bangkitlah gereja Tuhan. Yuk jangan tidur. Kobarkan, nyalakan apimu. Yes. Mari Tuhan, selamatkan kami dari arus yang keras yang menyeret rohani kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong jemaat GBI Gunung Sari. Tuhan, tolong setiap pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu terbatas, amat terbatas, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Firman-Mu sudah disampaikan, kuasa-Mu bekerja atas kami, kuasa-Mu mengubah hidup kami, mengerjakan kehendak di dalam setiap kami. Generasi ini, generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doa generasi ini, generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ibu Nonon pimpin kita dalam doa. Khususnya jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, diberikan kemampuan Tuhan untuk tidak hidup di dalam yang jahat Tuhan. Kami gak mau hidup dalam keegoisan kami. Kami gak mau hidup dalam kedagingan kami Tuhan. Karena kami tahu kalau melakukan hal itu kami tidak mampu untuk menghadapi hidup ini Tuhan. Tapi yang kami mau, yang kami rindukan Tuhan, Engkau boleh menguatkan hidup kami dalam doa Tuhan. Kami boleh menguatkan iman kami seutuhnya kepadamu Yesus. Bahkan tidak pernah meninggalkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami juga boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi kami mampu menghadapinya. Apapun yang terjadi Tuhan kami bisa lewati semua itu Tuhan. Sebab itu mari Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman kami sekalian. Supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Supaya kami hidup benar di hadapan Engkau Yesus. Dan kami mampu Tuhan menyongsong Engkau datang pada kali yang kedua Bapa. Itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Sekali lagi, jauhkan kami daripada yang jahat Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang bukan kehendak Allah. Sebab itu mari Tuhan, mari Roh Kudus, Kau persatukan tali kasih kami di gereja-Mu di tempat ini. Sehingga ada satu pun yang keluar Tuhan, keluar dari jalur Allah. Kami boleh bersama-sama menyongsong hari kedatangan-Mu dengan hati yang sudah dipenuhi dan dikuatkan oleh doa dan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Berkati Tuhan seutuhnya. Tuhan Kau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan Tuhan. Untuk bisa mengajar kami Bapa dalam setiap firman yang diberitakan buat kami Yesus. Karena ini adalah pengajaran yang luar biasa. Tidak sekedar enak didengar di telinga Tuhan, tapi ini boleh masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Maka menjadi rema dalam hidup kami. Tetap harus ingat, tidak hidup di dalam dosa Tuhan. Kami mau merubah kehidupan kami. Hidup dalam kebenaran Bapa. Sehingga apa yang Tuhan mau dari kami, itu boleh terjadi Yesus. Dan boleh menyukakan, menyenangkan hati Allah. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Mari semua kita katakan amin.